Setelah di episode sebelumnya, Xiaoyan telah pergi ke ras manusia ular, dan para ketua pun meminta Xiaoyan bertanggung jawab atas penanaman benih kepada Medusa. Di sini Xiaoyan sebagai laki-laki dia menerima tanggung jawab bahwa dia akan bertanggung jawab dan akan memberikan pil tingkat 7 untuk anaknya, yang membuat Medusa dia sangat senang. Setelah itu Xiaoyan akhirnya dia kembali ke Jiama untuk melakukan rapat bansos dengan para ketua. Singkat cerita Xiaoyan pun tiba di Jiama. Setelah itu Xiaoyan pun bertemu dengan para ketua. Di sini Xiaoyan dan para ketua akan membahas untuk membalaskan dendam. Apa yang telah dilakukan tiga ketua Lembah Wulan dan Yan Laotian yang sebelumnya telah menyerang Jiama, tentu saja ini adalah penghinaan bagi Xiaoyan. Xiaoyan dan para ketua sepakat bahwa mereka akan menyerang negeri Cuyun, terutama yang menjadi incaran mereka adalah Yan Laotian dan tiga ketua Lembah Mulan. Akhirnya mereka pun memutuskan bahwa mereka akan menyerang esok hari. Kemudian setelah rapat itu, Xiaoyan pun dia masuk ke dalam ruangan, dan dia pun memikirkan sepertinya aku tidak perlu memberitahu sekarang, apa yang terjadi di negara ular, bahwa dirinya telah memiliki anak dengan Ratu Medusa, ditambah lagi anak tersebut masih belum pasti, dan akhirnya Xiaoyan pun berencana untuk memberitahukan kakaknya itu setelah informasi kehamilan Medusa itu benar. Setelah itu Xiaoyan pun membuka sebuah gulungan yang ternyata, itu gulungan pil tingkat 7 yang diberikan para ketua dari negara ular kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengetahui pil tingkat 7 ini sangat kuat. Dia sedikit khawatir ini akan mengganggu atau melukai bayi tersebut. Namun Xiaoyan pun menyadari bahwa keturunan Ratu Medusa memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat, yang membuat Xiaoyan pun sedikit tidak khawatir walaupun bayi itu mendapatkan efek pil tingkat 7. Xiaoyan pun melihat bahan-bahan obat pil ini memanglah sangat langka. Untung saja waktu Xiaoyan masih 2 tahun. Setidaknya Xiaoyan masih mampu mencari bahan-bahan obat itu di Pulau Jawa atau Sumatera. Setelah itu Xiaoyan menyimpan gulungan itu kembali. Xiaoyan pun memutuskan untuk memulihkan tubuhnya yang ternyata masih belum pulih akibat pertarungan melawan 2 elit dojong sebelumnya. Setelah Xiaoyan lama berlatih, akhirnya Xiaoyan pun merasakan keadaan tubuhnya lebih baik, dan kekuatannya telah kembali meningkat. Setelah memulihkan tubuhnya, Xiaoyan pun bersiap untuk pertempuran yang akan datang, dalam misi penyergapan 2 elit dojong, Yan Laotian, dan 3 ketua Lembah Mulan. Singkat cerita esok hari telah tiba. Xiaoyan pun berkumpul lagi dengan para ketua untuk mempersiapkan pasukan dalam penyerangan ini. Hai Bodong pun bertanya mengapa Ratu Medusa belum sampai. Bukankah dia juga akan ikut dalam penyergapan ini? Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia telah memberikan tahu kepada Ratu Medusa. Mungkin sekarang dia sedang mempersiapkan pasukannya, dan menuju ke sini. Akhirnya benar saja tidak lama setelah itu, gemuruh pun muncul yang tidak lain itu adalah Janda Medusa. Dan juga para pasukan dari negara ular mereka juga telah bersiap untuk menyerang negara Cuyun, yang ditempati oleh Yan Laotian dan ketua Lembah Mulan. Akhirnya Hai Bodong pun sedikit lega dengan munculnya Medusa, dan juga para pasukannya. Tentu saja Medusa akan menjadi bantuan besar dalam penyerangan ini. Jika Xiaoyan saja menghadapi 2 elit dojong tersebut pasti tak akan sanggup. Xiaoding menjelaskan dalam penyerangan ini kita akan melakukan rencana seperti awal. Medusa dan Xiaoyan akan menyelinap dan akan menghabisi Yan Laotian dan 3 ketua Lembah Mulan. Namun jika misi penyergapan ini gagal, kami yang bersembunyi di luar benteng akan membantu kalian. Akhirnya Xiaoyan dan Medusa pun mengganggu, dan semua para pasukan Yan Alliance dan negara ular pun telah siap untuk menyerang. Singkat cerita mereka pun telah menuju negara Cuyun. Singkat cerita semua para pasukan pun telah berada di gerbang kota negara Cuyun. Mereka pun bersembunyi-sembunyi untuk menyelinap masuk ke kota. Sekarang Xiaoyan pun menyadari bahwa dalam kota ini dalam penjagaan ketat, banyak para pasukan musuh sedang berjaga. Xiaoyan pun berbicara dengan Ratu Medusa. Dia mengatakan bahwa pertahanan kota ini cukup ketat. Xiaoyan pun mengatakan kepada Medusa bahwa dalam penyerangan ini, kita harus menunggu waktu yang sangat tepat. Kita sepertinya akan lebih baik menyerang di saat malam. Kemudian Xiaoyan pun berbicara serius dengan Medusa. Xiaoyan pun meminta maaf atas apa yang dia lakukan kemarin di negara ular. Untuk pertama kalinya Xiaoyan meminta maaf kepada Medusa dengan tulus. Tentu saja membuat hati Medusa pun berdebar. Medusa pun sambil menundukkan kepalanya dia pun tersenyum. Xiaoyan pun mengatakan kepada Ratu Medusa bahwa dia pasti akan membuat pil tingkat 7 untuk anak kita. Medusa pun mengangguk dengan rasa bahagia di dalam hatinya. Tentu saja hati Medusa pun mulai jatuh cinta kepada ayang Xiaoyan. Bagaimanapun mereka telah memiliki buah hati sebagai tanda cinta mereka. Setelah percakapan panjang, tiba-tiba ada kelelawar yang mendekati mereka, yang ternyata itu berasal dari dokter peri kecil.
Dokter peri kecil pun memberikan peta di manakah Yan Laotian dan 3 ketua lembah Mulan sedang beristirahat. Dalam peta itu mengatakan bahwa Yan Laotian berada di utara, sedangkan 3 ketua lembah Mulan berada di barat. Medusa pun mengatakan kepada Xiao Yan, sepertinya kita harus berpisah agar kita bisa menghabisi 2 ketua itu secara bersama-sama. Aku akan kembali menghadapi Yan Laotian dan kamu akan menghadapi 3 ketua lembah Mulan. Dengan mereka telah kehilangan 1 anggotanya, mereka tidak akan memiliki kekuatan elit Tojong lagi. Dan sekarang mereka tidak mampu menggunakan kombinasi itu. Mereka hanya seorang Do Huang. Jadi di sini menceritakan Medusa dan juga Xiaoyan dia menyelinap ke negara Cuyun. Mereka berniat untuk menghabisi Yan Laotian dan 3 ketua lembah Mulan. Karena sebelumnya Jiama diserang oleh mereka diporak-porandakan, sekarang Medusa dan Xiaoyan pun akan membalaskan dendam. Xiaoyan pun berkata baiklah, dan mengatakan kepada Medusa agar berhati-hati menghadapi Yan Laotian. Walaupun dia telah terluka, dia tetap masih seorang elit Dojong. Mendengar hal itu Medusa tersenyum kepada Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan yang berdebar melihat senyuman dari janda melehoi Medusa. Singkat cerita malam pun tiba, akhirnya Xiaoyan dan Medusa pun akan pergi menyergap para ketua. Xiaoyan pun mengatakan kepada Hai Bodong jika misi ini selesai, Hai Bodong dan para pasukan tidak perlu bergerak. Setelah itu Xiaoyan dan Ratu Medusa pun segera bergegas untuk mencari Yan Laotian dan 3 ketua lembah Mulan. Setelah itu Xiaoyan dan Ratu Medusa pun berpisah, dan nanti akan bertemu kembali setelah masing-masing menghabisi ketua. Cerita pun berpindah kepada Medusa yang sedang mencari Yan Laotian, dan akhirnya Medusa pun tiba di suatu tempat. Dia pun segera bergegas untuk mencari Yan Laotian. Medusa dia sebisa mungkin untuk menghabisi Yan Laotian tanpa menimbulkan kekacauan yang besar. Cerita pun berpindah. Tentu saja Medusa tahu ini adalah misi penyergapan, jadi dia tidak boleh menimbulkan keonaran di negeri Cuyun ini. Karena misi dia hanya menghabisi Yan Laotian, Medusa pun yakin dia akan cepat untuk menghabisi Yan Laotian. Karena Yan Laotian sekarang sedang terluka karena dalam penyerangan sebelumnya dia telah terkena serangan Engri Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisi Yan Laotian yang sedang kelelahan. Cerita berpindah kepada Medusa. Medusa dia menyelinap ke tempat Yan Laotian sedang istirahat memulihkan diri. Sekarang Yan Laotian dia dalam kondisi terluka parah. Karena sebelumnya dia telah terkena serangan Buddha Puri Tang Lotus Xiaoyan, membuat dia pun harus memulihkan diri di sini. Medusa pun dia tanpa basa-basi dia pun melancarkan serangan tiba-tiba yang membuat Yan Laotian pun dia harus tewas dengan seketika. Inilah balas dendam Medusa karena Yan Laotian sebelumnya telah memporak-porandakan Jiama. Kepada Xiaoyan, yang mengamati sebuah tenda yang di dalamnya ternyata ada 3 ketua dari lembah Mulan. Mereka pun sedang memulihkan tenaga mereka setelah pertarungan sebelumnya, yang pada akhirnya Xiaoyan pun melihat 3 ketua ini yang memulihkan dirinya telah hampir selesai. Xiaoyan segera bergegas untuk menghampiri mereka bertiga. Para ketua 3 lembah Mulan ini sangat terkejut dengan munculnya seseorang di dekat mereka. Mereka pun segera bersiap dan melancarkan serangan mendadak kepada Xiaoyan. 2 ketua langsung mencoba menyerang Xiaoyan, namun ketika mereka akan menyerang, itu ternyata hanyalah sebuah bayangan. Tiba-tiba Xiaoyan telah berada di dekat salah satu ketua, dan langsung memegang lehernya. Xiaoyan pun tersenyum ketika memegang leher ketua itu. Cerita berpindah kepada 2 ketua lain dan mengatakan kepada Xiaoyan, sebenarnya apa yang kamu inginkan Xiaoyan? Xiaoyan mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah dari akarnya. Apakah kamu lupa apa yang telah kamu lakukan berapa hari lalu? Kalian telah menyerang Jiama memporak-porandakan. Apakah kalian tidak tahu akulah pemimpin Jiama? Kau telah menghina aku sebagai Matic Glory. Aku akan membalaskan apa yang telah kalian lakukan kepada praktisi Yan Alliance. Kemudian salah satu ketua berkata, jika kamu menghabisi salah satu ketua dari lembah Mulan, maka kamu akan menjadi musuh selamanya dari aliansi lembah Mulan. Xiaoyan mengatakan aliansi Yan telah hampir dihancurkan oleh kalian, jadi aku tidak peduli lagi jika sekarang akan menjadi musuh selamanya lembah Mulan. Sekarang Xiaoyan telah memegang leher salah satu ketua. Di sisi lain 2 ketua meminta Xiaoyan melepaskannya. Sebagai gantinya kami tidak akan mencari masalah lagi. Namun Xiaoyan yang telah murka dan tidak ingin membuat kesalahan, agar nantinya mereka tidak menyerang lagi Jiama, Xiaoyan langsung mengeluarkan api hijau gelapnya dan langsung membakar salah satu ketua lembah Mulan. Membuat salah satu ketua lembah Mulan ini dia harus tewas. Melihat hal ini 2 ketua lembah Mulan pun sangat kaget. Salah satu ketua telah dihabisi. Tentu membuat mereka pun tidak bisa menggunakan teknik formasi lagi. 2 ketua yang melihat ini mereka pun dia murka, dan mencoba menyerang Xiaoyan. Mereka mengatakan kami akan mengubah kamu Xiaoyan menjadi abu.
Akhirnya dua ketua yang tersisa pun berteriak dan tiba-tiba muncul para prajurit dari praktisi lembah bulan. Dan terlihat juga muncul 3 Do Huang. Jadi semua ada 5 Do Huang. Membuat Xiaoyan harus menghadapi 5 Do Huang. Xiaoyan yang melihat keadaan ini sudah kacau. Para pasukan dari lembah Mulan telah muncul. Xiaoyan pun segera bergegas menjauh. Namun sebelum itu Xiaoyan pun mengambil cincin penyimpanan dari salah satu ketua yang telah dihabisi. Dan setelah itu dia pun segera bergegas terbang ke atas langit untuk menjauh. Dua ketua lembah Mulan yang melihat Xiaoyan telah melarikan diri, dia pun langsung menyuruh para pasukan untuk mengejar Xiaoyan dan untuk menghabisinya. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun sekarang diburu oleh para pasukan dari lembah Mulan. Saling kejar pun di antara mereka tidak terhindarkan. Seperti Romeo dan Juliet. Cerita pun berpindah kepada dua ketua lembah Mulan. Mereka yang sangat marah teman mereka karena telah dihabisi Xiaoyan, dia pun langsung menyerang Xiaoyan tanpa henti. Akibat serangan itu Xiaoyan pun sempat terkena dan membuat Xiaoyan memuntahkan darah. Dua ketua lembah Mulan ini terus menyerang Xiaoyan tanpa henti. Di sini Xiaoyan pun sudah sedikit terdesak, mungkin akibat kekuatan Xiaoyan pun telah terkuras habis. Xiaoyan pun berniat untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Plum. Namun ketika Xiaoyan akan menggunakan Angry Buddha Lotus Plum, tiba-tiba cahaya merah darah muncul di tengah-tengah mereka, yang ternyata janda Medusa muncul membantu Xiaoyan. Medusa pun mengatakan untuk menyerahkan permasalahan ini kepadanya. Aku akan menghajar mereka yang telah melukai suamiku. Xiaoyan pun terkejut melihat Medusa muncul. Xiaoyan bertanya apakah Medusa telah mengalahkan Yan Laotian. Medusa pun mengatakan tenang saja, aku telah menghabisi Yan Laotian. Xiaoyan pun sedikit ragu Medusa dengan cepat menghabisi Yan Laotian. Namun Xiaoyan pun yang telah kelelahan, dia pun menuruti perintah Medusa untuk menjauh. Dengan munculnya janda melehoi Medusa, tentu saja para pasukan dari lemah Mulan pun ketar-ketir. Mereka tahu di depan mereka adalah seorang elit dojong. Mereka menjadi ketar-ketir, karena mereka tidak bisa melakukan kombinasi menggabungkan kekuatan menjadi elit dojong lagi. Karena salah satu ketua telah dihabisi sebelumnya oleh Xiaoyan, para ketua lembah Mulan pun memerintahkan semua para pasukannya untuk menyerang Medusa secara serentak. Akhirnya Medusa pun melawan para pasukan dari lembah Mulan. Namun tentu saja Medusa yang seorang elit dojong, dia pun langsung dengan cepat berada di samping dua ketua lembah Mulan, dan bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Sekarang para ketua lemah Mulan pun mereka tidak berdaya di hadapan Medusa yang seorang elit dojong. Dengan kekuatan Medusa dia pun dengan mudah menghabisi dua ketua lembah Mulan, yang berada di tingkat Do Huang. Tentu hal ini membuat semua para pasukan praktisi lemah Mulan sangat kaget, karena semua ketua dari lembah Mulan berhasil dikalahkan dan mati. Tiga ketua lembah Mulan ini berhasil dikalahkan oleh Medusa dan juga Xiaoyan. Medusa pun langsung menatap para pasukan lemah Mulan yang tersisa. Tentu saja para pasukan lembah Mulan yang melihat tatapan ganas dari Medusa, mereka pun langsung melarikan diri ke segala arah. Mereka tahu jika mereka tetap di sini mereka juga pasti akan mati. Akhirnya setelah mengalahkan mereka, Medusa pun langsung melesat ke arah Xiaoyan yang berada di luar benteng. Medusa pun berniat untuk segera pergi sebelum semua para pasukan dari Sekte Angsa Emas muncul, karena ketua mereka telah dihabisi juga. Akhirnya Medusa pun kembali bertemu dengan Xiaoyan. Mereka pun sangat senang misi mereka berhasil. Sepertinya Jiama sekarang tidak akan diserang oleh mereka, karena kekuatan elit dojong mereka telah menghilang. Xiaoyan menanyakan keadaan Medusa, apakah Medusa baik-baik saja. Medusa pun mengatakan, Ayang, aku baik-baik saja. Jika ketua sekte racun tidak ikut campur, maka aku akan dengan mudah menghajar. Tidak lama setelah itu para ketua pun muncul, mereka juga sangat senang. Akhirnya misi Xiaoyan dan Medusa berhasil. Akhirnya setelah menghabisi dua elit dojong tersebut, Xiaoyan dan Medusa pun mundur. Di sisi lain para ketua pun akhirnya muncul dan sangat senang, karena Xiaoyan dan Ratu Medusa telah berhasil mengalahkan dua elit dojong. Tentu ini membuat nanti tidak akan ada yang berani menyerang Jiama di masa depan, dan ini juga akan membuat Jiama akan disegani oleh banyak negara lain. Kemudian setelah itu cincin yang telah diambil dari salah satu ketua lemah Mulan, Xiaoyan langsung melihat di dalamnya ternyata ada salah satu teknik rahasia yang dipakai oleh ketua lembah Mulan. Namun Xiaoyan hanya mendapatkan satu gulungan. Setelah itu Medusa pun mendekat dan memberikan dua cincin dari dua ketua lembah Mulan lainnya. Medusa mengatakan aku telah mengambil dua cincin lainnya. Xiaoyan pun bertanya apakah benar Medusa telah menghabisi dua ketua lainnya. Medusa pun mengangguk dan berkata tentu saja aku telah menghabisi mereka. Medusa pun berkata, sepertinya dua gulungan lagi berada di dalam cincin ini.
dan setelah Xiaoyan melihat benar saja teknik rahasia ini berada di dua cincin lainnya, yang membuat Xiaoyan sekarang mengetahui teknik rahasia yang dipakai oleh tiga ketua lembah Mulan. Xiaoyan pun sangat bahagia karena dia telah menemukan teknik rahasia yang dipakai oleh tiga ketua lemah Mulan. Cerita pun berpindah kepada Medusa yang mengambil cincin berwarna emas. Medusa mengatakan bahwa cincin ini miliki Yan Laotian, yang telah aku habisi sebelumnya. Medusa pun mengatakan sepertinya di dalamnya ada gulungan teknik rahasia dari angsa emas yang dipakai Yan Laotian, membuat dia memiliki sayap besar dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Namun Xiaoyan berkata, aku sudah berada di tingkat Dohuang, jadi aku tidak memerlukan teknik ini lagi. Medusa pun mengatakan, Xiaoyan, jika kamu bersungguh-sungguh mempelajari teknik ini, maka kecepatan teknik ini bahkan bisa mengalahkan kecepatanku. Namun Xiaoyan menjawab sepertinya teknik ini akan cocok bagi Medusa. Xiaoyan pun pada akhirnya mengambil teknik gulungan itu, dan mengatakan bahwa dia nanti akan membuatkan teknik do sayap ini untuk Medusa, dengan bahan-bahan terbaik. Medusa pun dia tersenyum karena Xiaoyan sekarang selalu perhatian. Akhirnya setelah percakapan panjang itu mereka semua pun kembali ke Jiama. Dan sekarang kondisi Jiama pun kembali damai setelah mereka mengalahkan dua elit dojong itu. Dan sekarang reputasi Kekaisaran Jiama pun telah masuk TV One dan Metro TV dan telah terdengar di barat laut. Dengan reputasi tingginya Jiama, sekarang banyak orang-orang bermunculan datang ke Jiama untuk mengetahui siapakah pemimpin Jiama. Dengan adanya Xiaoyan praktisian Yan Alliance dan juga janda bohai Medusa, tentu saja Jiama pun akan ditakuti di barat laut ini. Kemudian cerita pun berpindah kepada sebuah aula yang ternyata itu adalah aula pil dari praktisi Yan. Aula pil dipimpin oleh Pama. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan pun akhirnya tiba di aula ini, dan bertemu dengan Pama. Mereka pun berbincang-bincang. Pama pun mengatakan bahwa pembuatan pil tingkat 5 dengan cara Xiaoyan cukup efektif. Dan sekarang kami telah membuat pil tingkat 5 2 buah dan akan disimpan di tempat Hai Bodong. Xiaoyan dan Pama pun sekarang sedang melihat 5 orang alkemis tingkat 5 sedang memurnikan pil. Pama pun menjelaskan dengan memakan pil tingkat 5 ini, Xiaoyan, kita bisa meningkatkan para pasukan Yan Alliance. Dengan seperti itu aliansi Yan akan mampu membuat 5 doang dalam setengah tahun. Pama pun menjelaskan bahwa kami akan berupaya lebih baik agar meningkatkan kecepatan membuat pil ini. Xiaoyan pun mengatakan bahwa aku akan mempercayakan semua alkemis ini kepada Pama. Karena aku mungkin tidak akan selalu ada di sini. Aku harus menjual rokok Magnum, dan berkelana menuju Pulau Jawa. Aku juga masih penasaran dengan seluruh benua ini. Pasti banyak orang-orang kuat di benua ini yang belum aku temui. Aku ingin menjelajahi benua ini, dan menemukan orang-orang kuat lainnya. Pama pun menjelaskan jika seperti itu kita harus memiliki salah satu pemimpin alkemis di tingkat tinggi di sini. Jika kamu tidak sedang ada di tempat ini, setidaknya dia akan memimpin tempat ini. Xiaoyan pun sangat terkejut dan berkata siapakah sosok itu yang dimaksud oleh Pama. Pama pun menjelaskan adalah salah satu pil hebat di Jiama ini, yaitu Raja Pil Obat Gue. Xiaoyan pun terdiam dan mengatakan dia setuju untuk Gue bergabung. Namun Xiaoyan pun mengatakan aku telah terlibat konflik dengan Gue. Yang sudah kita ketahui sebelumnya Xiaoyan telah menggagalkan pernikahan Gue dan Yun Yun, tentu pasti Gue sangat marah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun dia ragu Gue akan setuju bergabung di aula pil ini. Pama pun mengatakan bahwa Raja Pil Gue dia memiliki pemikiran terbuka seperti kamu Xiaoyan. Sepertinya kita tidak akan sulit untuk membujuknya. Dan aku memiliki rencana untuk membujuk Raja Pil Gue untuk bergabung. Pama pun menjelaskan kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan tahu Pil Tower. Xiaoyan pun dia menjawab dia pernah mendengar Pil Tower. Pama pun mengatakan Pil Tower adalah kumpulan alkemis hebat di benua ini. Dan Raja Pil Gue dia ingin masuk ke dalam Pil Tower. Namun tentu saja masuk ke dalam Pil Tower tidaklah mudah. Dia harus mendapatkan rekomendasi dari suatu praktisi pil obat. Mungkin kita bisa membujuknya bergabung. Dan kita mengatakan kepada Raja Pil Gue jika dia bergabung ke sini maka kita akan merekomendasikan dia untuk masuk Pil Tower. Sepertinya dia akan menyetujui tawaran ini. Xiaoyan pun mengatakan baiklah itu adalah ide yang bagus. Yang pada akhirnya Xiaoyan dan Pama pun dia akan membujuk Raja Pil Gue untuk memimpin aula obat dari praktisi Yan. Singkat cerita esok hari pun telah tiba Xiaoyan dan Hai Bodong dan juga Pama. Mereka pun akhirnya menuju ke tempat Raja Pil Gue. Di suatu hutan yang sangat sulit ditembus, singkat cerita mereka pun sampai di sebuah tempat Raja Pil Gue. Dan di depan rumah ada Li Uli yang sedang berjaga. Dia pun sangat terkejut melihat Xiaoyan, Hai Bodong dan juga Pama yang datang ke tempatnya.
Li Uli pun sedikit emosi dan juga iri kepada Xiao Yan yang saat ini telah berkembang pesat. Jauh melebihinya, bahkan dia sekarang melihat Xiao Yan sebanding dengan gurunya. Tentu saja hatinya pun iri ketika melihat Xiao Yan karena dulu dia satu angkatan dengan Xiao Yan waktu di sekolah dasar di Bandung. Namun dia melihat sekarang level dia telah berbeda jauh yang tentu saja dia pun merasa iri. Li Uli dia berkata kepada Xiao Yan, untuk apa kalian datang ke sini? Xiao Yan pun menjawab bahwa dia memiliki beberapa urusan dan aku ingin bertemu dengan Raja Pil Obat Guhe. Xiao Yan pun meminta Li Uli untuk memanggilkan gurunya. Li Uli yang mendengar itu, dia mau tidak mau dia pun langsung memanggil gurunya. Dan benar saja tidak lama setelah itu, Guhe pun muncul dari sebuah gubuk dan langsung menghampiri Xiao Yan. Guhe pun langsung menanyakan kepada Xiao Yan, untuk apa datang ke sini? Apakah kamu ingin memberikan perhitungan kepadaku? Ataukah kamu memiliki masalah lain? Pama yang melihat Guhe pun sedikit terkejut karena dia tidak mengharapkan ini dari Guhe. Guhe pun mengatakan jika tidak ada masalah yang penting, kalian lebih baik pergi sekarang. Xiao Yan pun tanpa basa-basi dia pun langsung mengatakan tujuannya bahwa dia ingin merekrut Guhe untuk bergabung dengan pil obat aliansian. 不过10招，那今日我与云岚宗之事，你休得再插手。